Halo guys, ada di sini dan sekarang kita lagi berada di salah satu perumahan, tepatnya berada di Jalan Bojongkoneng, Cikutra, Kota Bandung nih teman-teman. Lokasi perumahan itu sangat dekat sekali dengan beberapa kampus ternama di Kota Bandung seperti ITENAS, Widyatama, dan YPKP Bandung nih teman-teman. Juga lokasi ini tuh sangat cocok sekali untuk kamu yang aktivitasnya berada di daerah Gedung Sate ataupun di Pati Ukur ya. Mengusung gaya modern minimalis, rumah ini tuh berdiri di atas lahan 115 meter persegi dengan total luas bangunannya itu di 80 meter persegi ya. Langsung aja kita bahas dari fasad depannya ya. Variasi atap limas dan genteng flat beton sudah terpasang di bagian atas. Kemudian juga sudah terpasang variasi keramik dinding motif warna coklat susu kayak gini. Kemudian di sampingnya terdapat topi-topian yang memayungi si area balkon di lantai 2 ya. Area balkon di lantai 2 pun sudah dipasang pengaman kayak gini teman-teman. Jadi lebih safety ya. Kemudian di bawah ini pun sudah terpasang keramik dinding motif warna coklat susu juga teman-teman. Nah, di sini pun terdapat jendela kaca aluminium hidup dan mati. Kemudian di dinding depan teras rumah di sini dikamprot halus ya. Terdapat taman depan rumah dan carport yang bisa masuk 2 mobil nih teman-teman. Untuk lebar muka dari rumah ini tuh di 7,9 meter dengan panjang ke belakangnya itu di 15 meteran ya. Kombinasi penton warna abu dan putih kayak gini tuh bikin tampilan si fasad depan ini tuh menjadi kelihatan lebih tegas dan minimalis nih teman-teman. Sekarang kita intip dari dekat untuk si area carport rumah ini ya. Carportnya sendiri ini berukuran 4x5 meter nih teman-teman. Dimana di sini untuk si carportnya sendiri sudah terpasang batu alam kayak gini. Dengan si listnya ini pakai variasi batu sikat nih teman-teman. Area carport yang cukup luas seperti ini tuh bisa bikin si carport ini menampung 2 mobil dan 3-4 unit motor pun masih bisa masuk. Jadi kamu nggak usah perlu khawatir kalau tamu-tamu kamu itu datang ke rumah kamu nih teman-teman. Dari area carport kita ke taman depannya ya. Untuk ukuran taman depan rumah ini di 2x4,5 meteran teman-teman. Dimana di si area taman depan ini sudah terdapat juga sepiteng ya. Area taman depan ini pun sudah cukup banget buat kalian para bunda yang hobi untuk bercocok tanam nih teman-teman. Sudah terpasang pula rumput gajah mini kayak gini di si area taman depannya ya. Nah, ini tadi untuk posisi si speed tank sudah dibuatkan cor-coran kayak gini ya. Jadi nanti kamu tinggal angkat aja apabila kedepannya ada masalah nih teman-teman. Kita lanjut lihat intip dari sisi samping rumahnya. Ini juga terdapat taman depan yang di belakang ini terdapat lorong jalan ke area belakang rumah nih teman-teman. Dan ini penampakan dari pohon palem kuning ya. Nah, yang dasarnya ini juga sudah terdapat rumput gajah mini nih teman-teman. Jadi membuat si fasad depan jadi lebih segar. Juga sudah terdapat bak kontrol ini untuk jalur pipa si mesin sibelnya nih teman-teman. Jadi kalau ada kebocoran kamu lebih mudah untuk proses pengecekannya nih teman-teman. Kita coba spill dulu untuk sisi jalan samping rumahnya ya. Ini untuk jalannya di floor aci kasar kayak gini aja teman-teman. Nah, ini kita jalan. Nanti kita masuk ke dalam rumahnya. Ini kita intip sedikit, ini langsung ketemu dengan halaman belakang rumah nih teman-teman. Untuk lebar jalan sisi samping rumah ini di 1 meter kali kurang lebih di 12 meteran ya. Nah sekarang kita cek intip perintilan apa yang ada di depan fasad rumah ini ya. Di pojok kiri rumah ini tuh terdapat satu box panel mesin sibel kayak gini teman-teman. Dimana di sini rumah ini tuh menggunakan submersible, kedalamannya itu 60 meter ya. Terdapat keran air juga nih teman-teman, dimana instalasinya juga sudah terpasang. Ini airnya cukup jernih ya. Dia pakai keran airnya ini pakai water plus nih teman-teman. Kemudian kita lanjut untuk si dinding fasad depan rumahnya ya. Ini sudah terpasang keramik dinding motif marmer dengan ukurannya ini di 30x60 cm. Membikin tampilan tampak depan rumah ini tuh jadi kelihatan mewah dan elegan nih teman-teman. Kemudian ini di sisi sampingnya sudah terdapat jendela kaca aluminium kayak gini teman-teman. Nah ini pakai kaca yang clear glassnya itu tebalnya 5 mili ya.
Kombinasi susunan jendela hidup, jendela mati, dan jendela hidup kayak gini tuh bikin tampilan si fasad depan ini tuh makin kelihatan rapi, estetik, dan elegan nih teman-teman. Lanjut kita lihat dari dekat si area teras depan rumah. Ini sudah dipasangi juga ubin lantai keramik motif kayak gini, serta terdapat pelin lantainya juga nih teman-teman. Motif mosaik dan berjenis agak sedikit kasar kayak gini tuh bikin area teras depan kamu tuh lebih safety ketika terjadi cipratan air nih teman-teman. Padu padan yang pas dengan si dinding fasad depannya ini juga sudah dikamprot kasar kayak gini teman-teman. Dan di finishingnya itu dicat warna abu ya. Padu padan dengan dinding yang di finishingnya ini diaci halus kayak gini memberikan nuansa minimalisnya tuh jadi makin dapet nih teman-teman. Agar semakin fungsional, kalian bisa menambahkan rak sepatu ataupun bangku ataupun kursi malas di bagian si teras depan ini nih teman-teman. Lampu fitting downlight kayak gini pun sudah terpasang di atas bagian teras depan rumah ya. Plus pada bagian sisi-sisinya ini sudah terdapat shadow line, membikin si plafon dari depan teras rumah ini tuh jadi kelihatan lebih minimalis dan rapi aja nih teman-teman. Tak lupa juga di sini di depan teras rumah ya, di bagian bawahnya sudah terdapat stop kontak kayak gini teman-teman. Nah jadinya tidak perlu rebutan dengan stop kontak yang ada di area mesin sibel ya. Perintilan-perintilan detail-detail kayak gini tuh penting banget ya teman-teman, karena kalau sudah jadi rumahnya dan harus dibobok lagi kan nantinya jadi kotor 2 kali nih teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam rumahnya, ini adalah tampilan dari si pintu utamanya ya. Langsung aja kita buka untuk si pintu rumahnya ya. Wah, ini adalah tampilan dari dalam si rumahnya ini nih teman-teman. Begitu kita masuk ke dalam si rumahnya, ini kita langsung ketemu dengan satu area living room yang megah banget nih teman-teman. Nah ini adalah penampakan dari si pintu utamanya tadi yang menggunakan bahan pintu panel lapis HDF nih teman-teman. Untuk tarikan gagang pintunya ini menggunakan model baut tembus ya. Ini bahannya stainless, jadi lebih tahan terhadap karat nih teman-teman. Pintunya pun lumayan kokoh dengan mata kuncinya ini dari Dexon ya. Dia pakai model pelor kayak gini dengan si lubang kuncinya ini terpisah ya. Warna putih dengan corak urat kayu kayak gini tuh bikin si pintu ini kelihatan lebih minimalis nih teman-teman. Untuk ubin lantai yang terpasang di rumah ini tuh dia pakai granit ya, ukurannya 60x60. Ini corak marmer kayak gini teman-teman. Dan si pinggirannya pun ini sama ya, sudah di pelin lantai juga. Membikin area living room ini kelihatan mewah dan bersih aja nih teman-teman. Kemudian untuk ukuran si area living room ini di 570 kali 4 meteran nih teman-teman. Teman-teman pun bisa sangat leluasa sekali untuk melakukan partisi ataupun melakukan sekat di area living room ini ya. Lanjut kita cek untuk si tata letak di lantai dasarnya ya. Jadi tadi dari pintu masuk teman-teman, ini kita langsung ketemu dengan satu area living room. Kemudian terdapat tangga menuju lantai 2. Nah kalau lurus ini dia ke area dapur dan area halaman belakang rumah nih teman-teman. Lalu terdapat kamar mandi di bawah tangga kayak gini teman-teman. Sekarang kita lihat dulu dari dekat. Di sini terdapat jendela kaca hidup dan mati kayak gini ya teman-teman. Dengan adanya 2 jendela hidup secara vertikal kayak gini yang bisa dibuka tutup, sirkulasi udara dan cahaya itu pastinya sangat baik keluar masuk ke dalam si area living room ini nih teman-teman. Untuk plafon dari si area living room ini sudah terdapat gypsum dan juga terdapat shadow line kombinasi dengan si lampu downlight ya. Membikin si area living room ini tuh kelihatan rapi dan semakin kelihatan clean aja nih teman-teman. Dari area living room kita coba intip dari dekat si area kamar mandi di bawah tangga ini ya teman-teman ya. Nah kita buka aja teman-teman bagaimana tampilan si dalamnya. Wow,
Ini untuk tampilan kamar mandi di lantai dasarnya ya. Untuk ukuran si kamar mandinya pun dia di 160 kali 180-an. Tentunya sangat nyaman sekali berada di dalam si kamar mandi ini ya. Ubin lantai si kamar mandi ini sudah terpasang keramik 40 kali 40 dengan warna dark grey serta motifnya ini carbon tile kayak gini teman-teman. Kemudian kloset duduk merek Toto ya. Ini pun sudah terpasang juga teman-teman. Dimana juga sudah terdapat jet washernya juga. Satu paket dengan si klosetnya, dan juga sudah terdapat keran air panas dan dingin kayak gini. Ini pakai merek washer ya. Nah, juga sudah terdapat hand shower juga nih teman-teman. Tak lupa juga untuk si kamar mandi ini sudah terdapat instalasi water heater serta stop kontaknya. Jendela kaca zigzag ice splash kayak gini pun sudah terdapat ya. Artinya apa? Artinya sirkulasi udara ke dalam si kamar mandi ini pun cukup sangat baik nih teman-teman. Juga teman-teman untuk keramik dinding kayak gini pun sudah terpasang di si kamar mandi ini ya. Di sini ada dua motif teman-teman. Ini motif rectangle square random padu padan dengan motif polos kayak gini nih teman-teman. Fungsi dasar dari si keramik dinding kamar mandi ini selain membuat si dinding itu jadi tidak mudah berjamur, juga membuat si kamar mandi ini tuh kelihatan lebih bersih dan clean aja nih teman-teman. Dan untuk si daun pintu kamar mandi ini juga sama ya, pakai engineering door dengan mata kuncinya ini pakai merek Biz ya. Oke teman-teman, dari area kamar mandi kita merapat ke area halaman belakang rumah ya. Yang uniknya di sini kita langsung disambut dengan pintu sliding 2 daun gantung kayak gini teman-teman. Rangka kusen aluminium serta kaca clear glass 5 mili ini dipadu padan dengan lubang angin yang ada di atas kayak gini nih teman-teman. Penggunaan daun pintu kaca kayak gini tuh seolah-olah membuat si area halaman belakang itu menyatu dengan si area living room ini nih teman-teman. Langsung aja kita intip ya teman-teman, di mana si halaman belakang ini tuh menyatu dengan si dapur semi outdoor kayak gini nih teman-teman. Untuk luas dari halaman belakang plus area dapur ini di 4,7 kali 6 meteran ya teman-teman. Area halaman belakang plus area dapur yang luas kayak gini tuh bikin kamu lebih leluasa ketika kamu ingin menambah satu ruangan ataupun menyekat si area halaman belakang ini nih teman-teman. Untuk segi keamanan kamu tidak perlu khawatir karena area halaman belakang ini sudah dibenteng ya, ketinggiannya di 3 meteran. Juga kamu tidak akan merasakan pengap ketika kamu melakukan aktivitas memasak di si area dapur ini ya. Untuk si meja dapur dengan letter L kayak gini, dia dari bahan yang sama dengan si ubin lantai ya, pakai granit, ukurannya 60x60 dengan motif marmer. Serta juga sudah terdapat backsplash, di mana motifnya ini dia pakai motif monokrom random kayak gini ya teman-teman. Dan sudah disediakan stop kontak mereknya Panasonic ya teman-teman. Kesan bersih dan terang ini kita dapatkan di area dapurnya, di mana juga sudah terdapat sink single kayak gini teman-teman. Sink singlenya pun di sini cukup baik dan kedap suara nih teman-teman. Ketika kita pukul kayak gini, ini lebih kedap. Peredamnya pun cukup baik ya teman-teman. Serta penggunaan keran leher angsa fleksibel kayak gini yang kita bisa arahkan kemana jatuhnya arahnya air ya. Ini dia pakai merek Water Plus nih teman-teman. Instalasi air bersih untuk cuci mencuci pun sudah terpasang kayak gini teman-teman. Jernih dan tidak berbau. Pastinya bikin para bunda ini betah untuk beraktivitas di area dapur ini nih teman-teman. Akan bertambah manis jika teman-teman memasangkan kitchen set kabinet atas bawah ya. Pastinya bikin si area dapur itu makin cantik dan bikin para bundanya makin nyaman nih teman-teman. Sebagai penerangan juga sudah terdapat 2 fitting lampu downlight kayak gini. Jadi bikin area halaman belakang dan area dapur kamu tuh lebih kelihatan terang ketika malam hari nih teman-teman. Nah, tadi untuk si area halaman belakang ini sudah terdapat rumput gajah mini dan pohon palem kuning juga nih teman-teman. Kemudian juga karena si rumah ini tuh ada kelebihan tanah di samping, jadi di sini tersedia akses jalan samping nih teman-teman. Artinya untuk asisten rumah tangga kamu atau ketika ada tamu datang itu tidak akan mengganggu lewat si pintu depan rumah. Kamu bisa masuk lewat si jalan samping ini nih teman-teman. Dan kamu tinggal menambahkan satu pintu teralis ya,
ataupun pintu samping di sini, jadinya akses ke dalam itu lebih safety dan aman. Dari area halaman belakang rumah dan area dapur kita tinggalkan untuk lanjut bergerak menuju ke area lantai 2-nya ya. Nah, di sini tuh kita langsung ketemu dengan anak tangga kayak gini teman-teman, yang menuju ke area lantai 2. Untuk si anak tangganya sendiri ini sudah terdapat step nosing ya, jadi pastinya lebih aman ketika naik turun tangga. Nah, pinggirannya pun ini sudah terdapat plin juga nih teman-teman, jadi akan kelihatan lebih rapi dan ketika kamu nyapu ngepel itu nggak akan kotor nih teman-teman. Agar lebih efektif, kamu bisa menambahkan custom storage di si bawah anak tangga ini nih teman-teman. Hand railing kayu yang dicat pelitur warna brown salak kayak gini pun sudah terpasang ya, membikin kesan mewah dan elegan ya. Serta untuk railingnya sendiri dia pakai besi holo kayak gini teman-teman, yang dicat warna putih dan sudah terpasang full sampai menuju ke area lantai 2-nya ya. Langsung aja kita menuju ke area lantai 2-nya ya teman-teman. Begitu kita naik di sini itu sangat nyaman sekali ya. Kenapa? Karena untuk si lebar anak tangganya pun di sini sangat nyaman sekali. Kita bisa papasan 2 orang. Juga sudah terdapat bordes teman-teman. Jadi untuk orang tua ataupun anak-anak ini tidak akan merasa begitu capek untuk menuju ke area lantai 2-nya ya. Teman-teman pun tidak perlu khawatir, di area lorong tangga ini pun sudah cukup terang. Kenapa? Karena di sini ada satu jendela mati kayak gini ya. Ini dibentuk secara vertikal sehingga dia bisa menyinari si area lorong tangganya ini nih teman-teman. Setibanya kita di lantai 2, kita langsung ketemu dengan satu area selasar yang mempertemukan 3 kamar tidur dan 1 kamar mandi nih teman-teman. Sekarang kita intip dulu untuk kamar tidur yang pertama ya. Nah, ini adalah kamar tidur yang pertama, dimana ukuran si kamar tidur yang pertama ini di 3 x 3 meteran teman-teman. Untuk ubin lantainya pun sama ya teman-teman, dia menggunakan granit 60 x 60 dengan motif marmer serta sudah terdapat plin lantai juga nih teman-teman. Dari segi pencahayaan dan sirkulasi udara juga cukup baik di area kamar tidur yang pertama ini ya. Nah, di sini sudah terdapat juga jendela kaca hidup kayak gini ya. Ini pakai aluminium dengan kacanya clear glass 5 mili. Sudah memakai engsel merek Hampton kayak gini. Dan view yang bisa teman-teman dapat itu seperti ini ya teman-teman. Udaranya bisa keluar masuk dengan sangat baik apabila si jendelanya ini dibuka ya. Untuk atap plafon kamar ini tuh sudah terpasang gypsum serta shadow line juga ya. Pastinya bakal bikin kalian betah untuk berlama-lama di kamar tidur yang pertama ini ya. Kemudian untuk panel kelistrikannya dia pakai merek Panasonic kayak gini teman-teman. Ini kelihatan ruangannya jadi lebih minimalis ya. Dari area kamar tidur yang pertama, ini kita langsung menuju ke kamar tidur yang kedua di lantai 2-nya ini nih teman-teman. Pada saat kita masuk, ini untuk ukurannya pun sama persis ya. Ini di 3 x 3 meteran. Dengan ubin lantainya pun sama semua teman-teman. Dengan si kamar tidur yang pertama dia sudah pakai granit motif marmer seperti ini, dan juga sudah terdapat satu jendela hidup dan lubang anginnya ini nih teman-teman. Adanya jendela hidup kayak gini pun sama juga ya, jadi dia memberikan sirkulasi udara yang baik, bisa keluar masuk dengan lebih maksimal ke dalam si area kamar tidur yang kedua ini nih teman-teman. Kita tinggalkan area kamar tidur yang kedua ya teman-teman, langsung bergerak menuju ke area kamar mandi di lantai 2-nya ini nih teman-teman. Untuk ukuran si kamar mandinya pun di 2,2 x 1,8 meteran ya. Untuk si ubin lantai keramik kamar mandinya ini pakai yang ukuran 30 x 30 ya, dengan warna rocky grey. Di sini juga sudah terdapat aksesorisnya, ini ada wastafel teman-teman. Sudah terdapat keran, mereknya ini Water Plus. Untuk wastafelnya sendiri ini pakai merek Toto ya. Selanjutnya juga sudah terpasang kloset duduk dengan merek Toto seperti ini, sama persis dengan di lantai dasar nih teman-teman. Kemudian juga sudah terpasang keran air panas dan dingin merek Washer kayak gini teman-teman, serta satu hand shower ya. Hand shower ini dia pakai merek Fon teman-teman. Ini mereknya Fon ya, jadi cukup awet dan bisa tahan lama nih teman-teman. Tak lupa juga sudah terdapat jendela kaca zigzag kayak gini teman-teman.
Kemudian untuk si keramik dinding kamar mandinya pun di sini sudah terpasang keramik ya. Variasi keramik motif kayak gini tuh membuat tampilan si kamar mandinya lebih kelihatan mewah dan luxe nih teman-teman. Di plafon kamar mandi pun terdapat satu lubang manhole juga ya. Kita tinggalkan area kamar mandi lantai 2 untuk menuju ke kamar tidur utamanya ini nih teman-teman. Untuk si kamar tidur utamanya ini dia sudah terdapat kamar mandi di dalam kayak gini, serta terdapat balkon juga nih teman-teman. Kemudian untuk si kamar tidur utama ini berukuran 4 kali 3,5 meteran nih teman-teman, dimana sudah sangat pas sekali untuk kita bisa menyimpan kasur dengan ukuran 200 kali 180 nih teman-teman. Selain ubin lantai granit dengan motif marmer kayak gini, juga sudah terpasang pelin lantainya juga nih teman-teman, membuat si area kamar tidur utama ini kelihatan mewah dan bersih nih teman-teman. Kemudian kita penasaran untuk si kamar mandi di kamar tidur utamanya ya. Ini kita cek dulu, di sini ukurannya itu di 2,2 kali 1,8 meteran ya. Pun juga sudah lengkap sekali untuk aksesoris yang terpasang di kamar mandi di dalam kamar tidur utama ini nih teman-teman. Untuk aksesoris yang terpasang juga di sini hampir lengkap ya. Di sini terdapat kloset duduk merek Toto, dilengkapi juga dengan si jet washernya juga nih teman-teman. Juga terdapat untuk keran air panas dan dingin kayak gini teman-teman. Ini mereknya pakai washer ya. Kemudian juga sudah terdapat hand shower kayak gini juga nih teman-teman, sama persis dengan di kamar mandi yang kedua nih teman-teman. Dan juga sudah terdapat jendela kaca zigzag kayak gini teman-teman ya. Jadi sirkulasi udara tetap bisa masuk ke dalam si kamar mandi di kamar tidur utama ini nih. Dan juga sudah terdapat satu exhaust fan yang instalasinya itu bersatu dengan fitting lampu downlight kayak gini nih teman-teman. Tak lupa juga sudah terpasang keramik dinding motif seperti ini teman-teman ya. Ini pakai motif marmer yang bikin si tampilannya lebih mewah nih. Dari dalam si kamar mandi di dalam kamar tidur utamanya, kita cek dan intip untuk si area balkonnya ya. Untuk si area balkonnya sendiri dia dibentuk letter L, dimana total keseluruhannya itu di 1,4 kali 2,5 meteran nih teman-teman. Kemudian untuk si ubin lantainya pun di area balkon sudah menggunakan keramik 40x40 dengan motifnya ini kasar dan dia warna abu kayak gini ya teman-teman. Nah, di sini pun sudah terdapat pengaman dengan bahan pipa stainless kayak gini, dan si railingnya ini dia pakai besi hollow yang dicat warna coklat aja nih teman-teman. Juga tidak perlu khawatir terpeleset ya, karena di sini sudah menggunakan keramik yang jenis kasar. Jadi ketika ada tampias air hujan yang masuk, ini tidak licin nih teman-teman. Terdapat lampu LED outbow seperti ini teman-teman, dan juga terdapat satu atap kanopi kayak gini ya. Nah, ini tadi jendela sudut yang kita lihat dari bawah ya teman-teman. Jadi jendela sudut ini fungsinya memang dia bisa mengalirkan cahaya itu lebih optimal dan maksimal ke area-area yang tidak terjangkau nih teman-teman. Kemudian ini tadi untuk si pintu yang menuju ke area balkonnya. Di sini sudah pakai aluminium ya. Ini mata kuncinya dia pakai Glatino teman-teman, dan si daunnya ini pakai kaca bening atau clear glass 5 mili nih teman-teman. Jadi secara pencahayaan dan sirkulasi udara pastinya si kamar tidur utama ini tuh sangat-sangat baik sekali nih teman-teman. Konsistensi penggunaan atap plafon gypsum beserta lisadaw lainnya bikin si kamar tidur ini tuh makin kelihatan mewah dan elegan nih teman-teman. Oh ya teman-teman, ini tadi view yang bisa kita dapat dari balkon di kamar tidur utamanya ya. Dari sini kelihatan banget kalau klaster ini tuh klaster satu pintu, dan kelihatan banget sudah padat penduduk ya. Oke teman-teman, jadi cukup sekian untuk review perumahan tipe 80 dengan luas tanah 115. Dan pada saat kita review ini, si rumahnya ini masih dalam keadaan siap huni ya. Untuk harga tipe rumah kayak gini dengan luas tanah di 115 itu di 1,8 miliar ya. Jadi buat kalian semua yang pengen langsung bungkus unitnya, nanti untuk linknya sama Arya disimpan di link di kolom deskripsi ya. Atau buat kamu semua yang pengen lebih hemat budget dan pengen bangun rumah dari nol, itu kita bisa bantu ya.
Nanti linknya juga sama ada disimpan di link di kolom deskripsi nih teman-teman. Dan jangan lupa bantu kami share dan subscribe video ini sebanyak-banyaknya agar apa? Agar kami tetap semangat menginfokan perumahan-perumahan terbaru di kota dan Kabupaten Bandungnya ini nih teman-teman. Arya pamit undur diri, sampai jumpa di review video rumah kita selanjutnya. See you next time and bye-bye.